Shalom, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Maranatha Siregar dengan NIM 11S40008. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum kami, yaitu tentang paspor, lanjutan dari DBJ. Nah, pada bagian ini, saya akan share tugas kami. Dua ini, baik ini dia. Menjadi tugas kami itu lanjutan dari lanjutan yang praktikum kemarin. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat satu environment, yaitu di sini kita membuat data baru. Ini dia baru masuk ke clone, di clone dia di uh, GitHub. Ini habis apa ini ya yang belum ke clone nih? Oke, udah cok, pengen buat dia ada ininya, interkomennya, dan repository, PPU. Nah, nanti udah. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat ini dahulu, baru kita clone proyek kita ke GitHub, baru setelah itu, di sini saya udah clone ya proyek saya di GitHub, GitHub Desk. Ini dia proyek saya, PWL10. Jadi, setelah itu kita disuruh memasukkan ini proyek ini application ini membuat proyek Viz Code, inilah menjalankan proyek strukturnya, baru memodifikasi file-file di sini sudah dijelaskan sangat jelas. Nah, di sini dibilang juga menjalankan praktikum fitur autentensi. Ini dia fiturnya entitas proyek ini kan. Terus jadi kita disuruh untuk menjalankan itu di ini inilah aktivitas platformnya. Aplikasi kelas bawahnya kita tambahin eh, ini. Jadi kita eh, kita diminta untuk menambahkan fitur autentikasi pada aplikasi kelas Flow yang telah dibuat sebelumnya gitu. Jadi eh, kita disuruh untuk menambahkan yang ininya ke program tadi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan eh, ini baik saya itu tentang kelas Flow. Jadi pada bagian ini bentar. Jadi pada bagian ini ya kode ini kita akan belajar mengenai di praktikum ini di sini kita akan membangun aplikasi backend sederhana dengan JavaScript yang terhubung ke database atau poster SQL menggunakan JDBC. Nah, aplikasi yang punya dua fitur utama yaitu autentisasi user eh, dan sebentar, ini apa ya? Kok autentikasi kasih user atau register dan login. Nah, fitur to-do list yang hanya bisa diakses kalau usernya sudah login. Nah, struktur kodenya di sini aku bagi ke beberapa layer, yaitu ada layer entities, utils, eh, repository, service, config, interceptors, dan controllers. Nah, tujuannya apa? Supaya kodenya terorganisir, gampang diuji, dan gampang dikerjakan. Nah, struktur proyeknya di modul ini
di modul tadi kan ada dibuat kodenya, ada dijelaskan lah di situ. Nah, di situ kita disuruh untuk membuat entities, utils, repository, apa lagi ya? Service-nya, config-nya, interceptor-nya, dan controllers-nya. Nah, script eh, untuk struktur Pexcase ini, di project ini aku kurang lebih membuat seperti ini. Di mana entities ini berisi tentang kelas-kelas yang mempresentasikan tabel di database, misalnya user dan to-do. Ini dia, user dan to-do. Ini aplikasi user saya, ini to-do saya. Ini codingannya gitu. Nah, di utils berisi help-nya. Nah, pada utils ini berisi helps yang misalnya utilitas database atau helper lain yang sering dipakai gitu. Nah, dalam repositories ini berisi tentang kelas untuk mengakses database pakai JDBC, yaitu misalnya menselect, insert, update, dan delete. Nah, selanjutnya itu di dalam service ini berisi business logic, misalnya proses loginnya, registernya, dan logika to-do-nya. Nah, selanjutnya di configs, di dalam configs ini terdapat konfigurasi Spring, misalnya auto context dan ini web web MVC config dan lain-lainnya, dan home ini kenapa ini. Nah, terus selanjutnya interceptornya berisi interceptor untuk mengecek apakah user sudah login sebelum mengakses endpoint tertentunya. Nah, untuk controllersnya berisi controllers REST yang diterima request HTTP dari klien dan mengembalikan responnya. Nah, dengan pemisalan seperti ini, seperti layar yang punya tanggung jawab yang jelas. Nah, untuk entities itu kita disuruh di dalam modul tadi ya, modul ini kita disuruh untuk menambahkan user. Nah, to do Java di folder entities untuk fitur to-do-nya. Nah, konsepnya itu user mewakili tabel user di database-nya. Biasanya punya file ID, name, email, password, hearts, created art, dan lain sebagainya. Nah, to do mewakili tabel to-dos-nya. Nah, biasanya eh, di layar entities ini, aku membuat kelas user dan to-do yang masing-masing ini, mempresentasikan tabel di database-nya. Nah, untuk user, aku simpan data seperti ID. Nah, ID itu adalah primary key-nya, eh, ini. Terus name itu adalah nama usernya, sedangkan email itu untuk loginnya. Nah, passwordnya itu untuk password yang sudah di-hash, bukan password polos. Nah, untuk to do, di sini saya buat filenya misalnya ID itu ID to do, title itu judul to do, description itu detail to do, is down itu status apakah sudah selesai atau belum. Nah, user ID-nya menghubungkan to do ini dengan user yang lain. Nah, entities ini dipakai di semua layer lain, misalnya di repository sebagai hasil query, di service sebagai objek yang diproses, dan di controller sebagai data yang responses gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada utils. Nah, untuk utils di bagian nomor 3.2 tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini kode programnya, ini inilah bentuk strukturnya, disuruh di dalam modul untuk pengujiannya juga. Nah, di sini kita disuruh untuk memverifikasi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi, di sini tadi saya sudah menjalankan itu dan hasilnya betul. Ya, terus bagian ini, di sinilah di bagian utils ini, eh, kita diminta menambahkan folder utils dan mengisi kodenya sesuai referensi. Itulah yang tadi. Nah, biasanya di proyek seperti ini, biasanya isi utils ini berisi kelas untuk koneksi database, misalnya membuat data source atau help di JDBC. Nah, kadang juga help untuk hash passwordnya gitu. Nah, jadi dapat dikatakan kalau misalnya apa ya? Bentar.
Kalau misalnya eh, di folder routines, di folder routines ini eh, kita bisa menambahkan kelas-kelas help yang sifatnya umum dan bisa dipakai di tempat di banyak tempat gitu. Nah, contoh pentingnya untuk bentar. Nah, contoh pentingnya itu misalnya utilitas koneksi database. Di sini aku men-setup koneksi ke poster SQL, misalnya menyimpan URL-nya, username-nya, password-nya, dan menyediakan metode untuk mendapatkan koneksi. Nah, kalau di project ini ada helper lain, misalnya help hashing itu aku taruh di utils ini. Jadi misalnya tujuannya itu kenapa harus punya utils itu adalah supaya kode yang berulang seperti satu koneksi nggak ditulis berkali-kali di repositori tapi cukup dipanggil dari satu tempat aja. Nah, selanjutnya itu ada repositories. Ini adalah akses database dengan JDBC. Nah, di model di sini kita diminta membuat to-do repository Java. Kan dia. Nah, di sini kenapa sih kita harus membuat ini? Umumnya di repositori ini kita pakai JBC itu untuk menginsert user saat registrasi register. Nah, untuk select usernya berdasarkan email saat login. Nah, untuk si UD-nya itu data to do, misalnya insert select all by user ID, update, delete gitu. Nah, contoh metodenya itu konsepnya bukan kode aslinya, user repository. Nah, untuk user repository itu adalah final by email atau string email yang merupakan select ke tabel user kalau ada. Nah, dikembalikan sebagai objek usernya. Begitu dia. Nah, untuk save usernya itu insert user baru. Nah, apa itu? Untuk to-do repository. To-do visor, to-do repository itu ada find all by user ID itu integer user ID, find by ID and user ID itu integer ID dan integer user ID. Nah, save to do, update to do, select by ini. Nah, untuk layer repository sini ini adalah bagian yang langsung berhubungan dengan database-nya. Di sini aku mau nulis query SQL menggunakan JDBC. Contohnya user repository. Nah, untuk user repository ini di sini ada metode find by email. Nah, ini itu yang melakukan select from user where email. Metode ini dipakai saat login untuk mencari user berdasarkan email. Nah, ada juga metode save-nya untuk menyimpan user baru ketika proses register. Nah, di to-do repository itu adalah find by user ID. Ini dia itu untuk mengambil semua to-do milik user yang sedang login gitu. Nah, jadi save itu untuk menambah to-do baru, update itu untuk mengubah to-do, delete itu untuk menghapus tentunya ya. Dan intinya dari semua operasi SQL ini kita dapat mengumpulkan di repository supaya lapisan lain atau contohnya service dan controller itu tidak nggak perlu mengetahui query-nya gitu. Yang keenam itu bagian service. Nah, untuk service itu kita di sini diminta untuk membuat eh folder service serta file-file di dalamnya. Biasanya itu ada itu ada out service, ada juga ini auto can service kan. Ini adalah register. Register ini apa? Itu adalah untuk mencek apakah email sudah dipakai, password, dan simple user. Nah, login itu untuk mengambil user berdasarkan email, cek password. Kalau cocok, misalnya simpan user ke auto context. Nah, untuk to-do service itu adalah menggunakan to-do repository untuk CRUD. Nah, selalu mengikat to-do ke user yang sedang login. Gitu. Nah, layer service ini berisi business logic utama. Nah, di auto service logikanya seperti ini. Register. Pertama kita mencek apakah Gmail sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, kalau belum passwordnya user kita has dulu, jadi nggak disimpan teks biasa gitu. Nah, yang kedua itu login. Setelah itu baru kita simpan data user baru lewat user repository. Nah, setelah itu kita cari user repositorinya berdasarkan Gmail. Nah, kalau user ada,
kita cocokkan passwordnya yang diinput dengan password hash ke database. Nah, kalau cocok, kita simpanlah informasinya user yang sedang login ke out konteks tadi supaya bisa dipakai ke bagian lain aplikasi. Nah, di to do service, kita selalu menghubungkan to do dengan user yang sedang login gitu. Saat mengambil list to do, kita ambil user ID dari auto context dari sini dan memanggil to do repository find all by user ID. Nah, setelah itu kita update atau delete to do. Kita juga bisa untuk membuat update atau delete to do, kita juga bisa pakai user ID itu jadi satu user tidak bisa mengubah to do milik user lain. Dengan cara ini, logik bisnis terpusat di service bukan di controller atau repository. Nah, selanjutnya itu ada config dan out context. Nah, untuk config ini kita disuruh untuk di sini ada MVC ini untuk di sini kita disuruh untuk menyesuaikan kodenya seperti contoh dari repo. Biasanya ada dua hal penting yaitu auto context dan WBM Web MVC config. Nah, untuk auto context itu adalah kelas yang menyimpan informasi user yang sedang login. Bisa berupa objek yang menyimpan current usernya di thread lokal atau mekanisme lain. Nah, untuk web ini di sini adalah kelas konfigurasi Spring yang mendaftarkan inceptor. Nah, misalnya mendaftarkan auto inceptor untuk pet tertentu, misalnya semua API to do's gitu. Nah, di bagian konfigurasi ada dua hal penting di bagian config ini. Apa itu? Inilah yang kedua tadi. Nah, kelas ini di auto context. Di sini kita dapat menggunakan sebagai tempat menyimpan informasi user yang sedang login. Nah, jadi setelah login berhasil di out service, kita dapat set current user di out context. Nah, nanti di service lain, misalnya to do service, kita bisa mengambil current user ini atau user ID dari sini tanpa harus dikirim manual di setiap parameter. Nah, pada web tadi, di sini kita mendaftarkan out interceptor ke Spring. Nah, kita atur supaya semua request di endpoint tertentu, misalnya API Todos, harus melewati interceptor ini. Nah, di sini kita bisa mengecualikan endpoint yang boleh diakses tanpa login, misalnya out config dan out register, gitu. Nah, yang selanjutnya itu di interceptor. Nah, di sini kita disuruh konsep dari inceptor ini mirip dengan penjaga pintu sebelum request masuk ke controller. Nah, di sini ada out inceptor. Di sini out inceptor itu apa sih? Author jadi cek di out konteks apakah ada user yang sedang login gitu. Kalau belum login bisa kalau belum login dia akan membalas misalnya dengan status 401 una authorized. Nah, kalau sudah login lanjutkan ke controller. Nah, pada out interceptor ini perannya seperti gerbang keamanan. Setiap kali ada request yang masuk ke endpoint yang dilindungi interceptor ini dijalankan dulu sesuai controller. Jadi logikanya kalau di on konteks belum ada user yang login, artinya user belum login, jadi eh, kita tolak dengan status 401 atau 403. Kalau sudah login, request diteruskan ke controller. Dengan cara ini, kita nggak perlu lagi menambahkan pengecekan login berulang di setiap controller, cukup sekali di inceptor gitu. Nah, selanjutnya ada controllers mana ya? Ini dia. Ya, nah ini. Nah, di controller ini ada user controller dan to-do controller. Nah, peran controller itu apa sih? Perannya adalah menerima HTTP request, memanggil service yang tepat, mengembalikan HTTP responses, dan user controller biasanya punya endpoint seperti post out register, post out login, get out me option. Ini opsional untuk mengambil data user yang sedang login. Sebentar. Nah, user controller. Nah, untuk user controller ini adalah, oh, yang pertama Tudor controller. Nah, ini biasanya punya endpoint. Endpointnya apa? Ada 4, bisa yang dimana itu adalah eh
ada get to do's, ini adalah list to do user yang login, ada post itu tambah to do, ada put itu update, ada delete itu hapus. Nah, di layar controllers kita dapat menghubungkan dunia HTTP atau request dari klien dengan business logic di service. Nah, di user controllers endpoint post eh, out register menerima data user baru lalu memanggil out service register. Nah, endpoint post itu menerima endpoint post ini menerima endpoint post out login. Tadi kan endpoint out register. Itu adalah menerima data user baru lalu memanggil out service register. Nah, sedangkan di endpoint post out login itu menerima Gmail password lalu memanggil out service login. Kalau berhasil, konteks login di-set dan klien mendapat respons bahwa login sukses gitu. Nah, di to-do controllers, ya to-do memanggil to-do service untuk mengambil semua to-do milik user yang sedang login. Nah, post to-do memanggil service untuk menambah to-do baru, otomatis mengaitkan to-do tersebut ke user ID dari user yang login gitu. Nah, setelah itu put dan delete juga lewat service dan service memastikan bahwa user hanya bisa mengubah atau menghapus to-do miliknya sendiri. Nah, karena endpoint to-do ini sudah diproteksi oleh inceptor, maka kalau user belum login, requestnya akan ditolak sebelum sampai ke controller gitu. Nah, fitur to-do terintegrasi dengan otomatasi. Nah, di sini kita untuk fitur to-do jelas disebut bahwa fitur to-do hanya boleh jalan setelah login. Dia lengkap yang bisa misalnya secara keseluruhan alur aplikasi aku kasih misalnya seperti ini. Nah, user register itu adalah data dikirim. Data dikirim ke user controllers, lalu diproses oleh auto service, lalu disimpan ke database via user repository. Nah, user login itu dikirim ke auto service memverifikasi password, lalu menyimpan informasi user ke auto context. Saat user mengakses endpoint, to-dos, maka request akan melewati out inceptor. Lalu kalau belum login itu ditolak. Nah, kalau sudah login diteruskan ke to-do controller gitu. Nah, to-do controller memanggil to-do service lalu kemudian memanggil to-do repository untuk berinteraksi dengan database. Nah, semua to-do selalu difilter berdasarkan user ID dari user yang login sehingga setiap user hanya bisa melihat dan mengubah to-do miliknya sendiri. Lalu dengan desain seperti ini, kita dapat menerapkan tiga layer utama, yaitu controller, service, repository, ditambah konfigurasi out dengan auto context dan auto inceptor yang menjaga endpoint yang butuh login gitu. Mungkin sekian, demikianlah penjelasan dari kode-kode ini. Nah, tujuan dari kenapa sih kita belajar ini gitu. Nah, tujuannya itu untuk memahami arsitektur aplikasi berbasis Spring. Nah, yang kedua itu belajar CORD menggunakan JDBC. Yang ketiga membuat sistem autentasi dasar. Di sini kita bisa belajar cara membuat fitur login dan register yang aman. Kita bisa belajar bagaimana cara melakukan operasi database seperti select, insert, update, delete menggunakan JDBC yang secara manual dan dapat mengimplementasikan belajar tentang inspector yang berfungsi sebagai penjaga pintu tadi. Serta eh, di dengan belajar ini kita tidak hanya bisa membuat potongan kode saja, tapi kita bisa belajar bagaimana tiap layer saling terhubung. Contohnya, controller menerima request, service mempost logic, repository menyimpan dan mengambil data, inspector menjaga endpoint, out context menyimpan login yang user yang login, sehingga hasil akhirnya jadi aplikasi backend kecil yang lengkap gitu. Dan kita juga dapat belajar bagaimana sih Spring menyuntikkan dependensi secara otomatis, misalnya repository ke service atau service ke controller gitu. Serta kita dapat belajar membuat fitur yang cuma bisa diakses oleh pengguna tertentu. Nah, singkatnya tujuan dari praktikum ini adalah supaya kita bisa memahami bagaimana membangun aplikasi backend sungguhan menggunakan Java Spring mulai dari login, menyimpan data ke database, sampai mengamankan endpoint. Ini jadi fondasi penting sebelum membangun aplikasi yang lebih kompleks. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dari presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih.